kami juga gitu. kan Pak? Ya, Bu, Iya, kasih. iya Pak, oke. Pak, terima kasih ya Pak ya sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, nantinya kita akan membahas seputar manajemen pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Nunukan. Siap, Bu. Dan juga seperti apa sih inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh khususnya dari DLH seperti itu ya. Iya, siap, Bu. Ya baik pemirsa, kita nanti akan berbincang-bincang dengan Pak Irfan selaku Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, yang mana topik kita pada pagi hari ini adalah bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan. Nah, kita sudah tahu Pak ya bahwa Kabupaten Nunukan ini masuk di kategori Adipura Kota Kecil. Nah, kemarin sudah 2 kali atau 2 tahun berturut-turut gitu ya. Alhamdulillah Kabupaten Nunukan memperoleh Piala Adipura tersebut. Nah, Pak Irfan sebagai Kabid Persampahan ya di DLH, seperti apa sih Pak upaya-upaya untuk menjadikan Kabupaten Nunukan ini berhasil mencapai Piala Adipura tersebut? Angka sedikit saya jelaskan. Piala Adipura kita kemarin tahun 2022 yang pertama, terakhir tahun 2023 ini yang baru-baru aja kita terima juga. Semua itu tidak tidak semudah itu kita bisa meraihnya, dan perlu suatu perjuangan begitu panjang bagi Kabupaten Nunukan. Itu awal dari DKPP sendiri ya, itu Dinas Kebersihan pertama. Antara DKPP dengan DLH itu terjadi pemisahan dinas, ada 2 OPD jadinya dulu. Kita harus mengakui tahun-tahun dulunya itu 2019, 18 semua ya, 18 itu 17, 2017, 2018 itu masih DKPP ya. Dari DKPP itulah barangkali melebur menjadi DLH tahun 2019 sudah mulai geliatnya. Kenapa bisa kelihatan di situ? Karena DLH sebenarnya mempunyai regulasi. Regulasinya dalam Adipura di situ ilmunya. Indikatornya di DLH. Ya, indikatornya di DLH. Sedangkan di DKPP dulunya taunya melakukan pembersihan, penanganan sampah, ngangkat sampah, melakukan pertamanan dan segala menanam, bersihkan, tapi tidak tahu indikator apa yang dinilai. Jadi sebersih apapun kita dulunya barangkali kita tidak menyentuh indikator yang ada di DLH. Adipura itu yang terjadi. Jadi searah dengan itu tahun 2019 kita mencoba melihat regulasi apa yang harus kita penuhi, indikator apa yang kita harus penuhi daripada tahapan untuk mencapai Adipura. Dari situlah barangkali kita mulai mendapatkan penghargaan, sertifikat Adipura, ya. Kita 2 kali dapat sertifikat Adipura baru mencapai Piala Adipura. Ya, untuk mendapatkan anugerah Adipura ini jenjangnya itu lumayan. 2 kali dapat sertifikat baru mendapat anugerah Adipura. Itu yang kita anukan. Jadi sekarang betul-betul indikator itu yang per tiap tahunnya sangat kondusif sekali dari penilaian Adipura itu. Bahkan sampai sekarang kita itu belum tahu untuk 2024 nanti ini kira-kira apa lagi tingkatan penilaian Adipura, kita tidak tahu ya. Yang jelas sumbernya adalah semua di strategis daerah, kebijakan daerah untuk penanganan sampah paling utama. Nah, kaitannya dengan penanganan sampah nih Pak, seperti apa manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan selama ini Pak? Kalau manajemennya ya otomatis dengan perubahan daripada aturan dari penanganan jadi pengurangan ini sekarang kita menyebutkan. Kalau di sisi penanganan kita pemerintah daerah yang punya andil besar dalam penanganan. Ya itulah yang dilakukan pemerintah, memungut sampah di Kabupaten Nunukan ini, di Kota Nunukan itu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, begitu dengan Sebatik, ya kan. Untuk Nunukan sendiri dengan rute-rute penanganan itu sampai 13 rute itu, itu yang kita lakukan sebut dengan penanganan. Di penanganan ini mau tidak mau kita ada regulasi juga, itu adalah Perda 04 nomor 19. Ya, di situ Perda mengatur pengolahan persampahan. Di situ ada mengatur jam pengambilan sampah. Sudah diatur semua sudah di diatur. dalam Perda Pak. Jadi diatur di dalam Perda. Pengambilan sampah jam umpamanya jam 16, iya kan? Jam 6 pagi sampai jam 18
pagi pengambilannya. Begitu juga pembuangan sampah sebaliknya. Pembuangan sampah jam 18 sampai jam 6 pagi. Oh, artinya masyarakat ini harus disosialisasikan. Iya, bahwa betul, sampai menaruh sampah ini tidak sembarangan, tapi jamnya. ada jamnya. Ada jamnya. Jadi waktu untuk menaruh sampah adalah jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Iya, Nah, betul. besok paginya petugas dari DLH akan Mengambil. mengambilnya. Ya, Oh, betul. gitu. Ya, Jadi ya. ini yang terjadi, kita di dalam Perda sudah diatur gini ya, alhamdulillah dengan acara hari ini barangkali mudah-mudahan nanti masyarakat bisa tahu juga Ya, sebenarnya terinformasikan, Mbak, ya. sebenarnya di TPS itu kami sudah menaruh beberapa aturan Perda jam pembuangan sampah itu kami sudah tempel, Iya, iya, tapi masyarakat masih kurang barangkali memperhatikan Iya, tersebut. kurang membaca ya, Pak, ya, kurang ya. membaca, membaca sampai tuntas gitu. Dia Jadi- kalau datang ke situ cuma membuang ya, saja, tidak sempat buang gitu membaca yang kan, terjadi. Pak, ya. Itu sebagian. Iya, Ada juga sebagian barang kami sudah memberikan teguran dan larangan. Kan di dalam Perda itu mengatur juga ada sanksi. Oh, Ada oke. sanksi di dalamnya. Di dalam sanksi itu ada sanksi sosial ada. Apabila ditemukan sama pihak berwenang atau siapa yang Pol PP apa dan segalanya atau dari dinas menyampaikan, tertibkan, itu sanksi sosial dia harus ikut kerja di DLH. Oh, gitu. Ngangkut sampah. Sanksi sosialnya bisa ini saja. sanksi-sanksi ini yang harus juga diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih tertib dalam membuang atau menaruh sampahnya. Iya. Seperti itu, Pak, ya. Iya. Terus terang ini saya juga baru tahu nih, Pak, kalau ada sanksi sosial Ada bahwa sanksi kalau sosial. kita taruh sembarangan nanti kita Iya. akan dilibatkan dalam pekerjaan di DLH Iya. begitu, Pak. Tata cara juga menaruh sampah itu ada aturan di dalam Oh, Perda. iya. Umpamanya TPS yang ditaruh itu kan diameternya jelas. Berapa 1 meter kali berapa yang jelas kapasitas 600 kilo umpamanya. Ya sampah yang ditaruh di situ yang betul-betul sesuai dengan kapasitas sampah itu. Ya, nggak boleh Iya. tiba-tiba pohon langsung pohon. taruh situ gitu ya, nggak Kan boleh. banyak kan kita Iya, lihat iya, sekarang benar. ada kasurnya. Iya, benar-benar. Kasur dikasih masuk dalam mana Iya, cukup. iya, benar-benar. Jadi Ah, memang itu. sampahnya yang mau ditaruh di tempat sampah harus sesuai dengan Iya. kapasitasnya seperti itu, Pak. Dan ada juga beberapa saya lihat masyarakat itu menaruh sampahnya, mungkin dia dari rumah sudah keberatan sampahnya. Satu karung pas mau naikkan nggak bisa diangkat, taruh di bawah. Itu kan terjadi salah juga sebenarnya. Tempat sampah kan ada disiapkan di kau taruh di bawah. Iya, Itu akhirnya dia. dikorek anjing lah, korek anjing dan apa segala segalanya. macam. Itu Akhirnya yang terjadi. iya, akhirnya jadi berantakan semuanya, Pak, ya. Oh, iya, oke. Nah, hal-hal seperti ini, Pak, yang harus terus selalu dilakukan informasi atau edukasi kepada masyarakat. Yang pertama tadi seperti jam pembuangan sampah ya, pemirsa ya. Kemudian volume sampah yang harus ditaruh di tempat Iya, sampah harus disesuaikan. disesuaikan. Ya. Kemudian adanya sanksi sosial apabila kita tidak mematuhi aturan yang telah betul. ada di Perda tersebut, Iya. Pak, ya. Iya, iya. Ada sanksi sosialnya, berarti ada sanksi di atasnya lagi. Oh, iya, iya. Apa itu, Denda Pak? dan segalanya. Oh, ada dendanya. Ada denda. Iya, iya. Bisa sampai 50 juta tuh dendanya. Wah, bagaimana ini? Kok bisa sampai denda 50 juta? Kategorinya seperti apa nih, Pak? Boleh dijelaskan? Kalau barangkali di sisi penindakan setelah dipelajari dan orang tertentu itu jadi orangnya, bisa jadi dijadikan sanksinya. Itu orang. Ya kan istilahnya kami sudah diikuti secara lisan juga teguran sosial dan segalanya. Dan dia masih Alhasil melakukan itu kembali? bisa. Bisa, ya, Denda ya. segitu. Oh. Berarti sudah melawang, iya kan? Iya, iya. Nah, nantinya dendanya akan masuk ke PAD ya, Pak, ya? Ya jelas urusan Jelas. PAD yang Iya, benar. Jadi kalau masih ada yang nakal-nakal ya, harus waspada ya, Pak, Iya. ya. Insyaallah Pak, mudah-mudahan Bu, nanti kami tetap memperlihatkan, kami dari DLH sudah komunikasi dari teman-teman Kasat Pol PP. Itu ada waktu kami akan melihat beberapa titik di Kabupaten Nunukan, TPS, berapa Iya. titik TPS Nunukan akan berlakukan Pak. Atau kalau perlu pasang CCTV, Pak. Bisa juga, bisa juga. ya. Jadi ditahu. Arahnya ke sana. Iya, iya, iya. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Dan kedua, kalau memang didapatkan, nanti teman-teman nanti kami nentukan umpamanya di alun-alun. Alun-alun yang dipantau, ya hati-hati aja. Berarti kalau sudah betul-betul alun-alun dipantau dan ditemukan dari teman-teman penertiban, ya siap-siap aja Benar. mendapatkan sanksi sosial. Betul. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu diaturnya berapa lama, Pak, untuk kerja bersama-sama dengan Bisa sampai 3 hari. Oh, 3 hari. Ikut bantu membersihkan. Ya, bantu bersihkan, menyapu dan segalanya ya. Nah, selama ini apakah sudah ada, Pak? Belum. Oh, belum. Belum, makanya Belum didapat ya? belum dapat. Dan kedua, kita kan tim belum barangkali. Belum siap ya? Ya, teman-teman dari Pol PP butuh tim barangkali itu nantinya juga. Ya, yang khusus mengawasi Ya, persampahan mengawasi ya. tersebut ya. Nah, ini mumpung belum ya, jadi harus berhati-hati, kita harus taat pada aturan dan
dengan Perda tadi Pak ya. Iya, Perda iya. nomor berapa tadi Pak? Perda 04 nomor 19. Ya. Nomor 4 tahun 2019. Ya, Perda nomor 4 tahun 2019. Nah. Nah, Pak, sejauh ini seperti apa sih dukungan dari Pemda sendiri, Pak, untuk terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan? Iya. Sebelum saya jawab itu barangkali ada sedikit saya tambahkan. Saya sebenarnya sangat bersyukur dengan masyarakat Kabupaten Nunukan juga, ya kan. Dengan kita mendapatkannya anugerah Adipura tersebut, Iya. sampai 2 kali masyarakat itu mengerti masalah kebersihan. Saya akui. Iya, iya. Ada sudah kesadaran Iya. mengerti dengan bagaimana namanya hidup bersih. Iya. Ya. Karena kenapa saya lihat itu masyarakat sudah pandai semua membuang sampah pada tempatnya TPS. Oh, artinya sudah ada perubahan Ada perubahan dari terlihat. masyarakat ya, Pak, Sangat, ya? sangat Dengan banyak adanya perubahan. Adipura tersebut. Sudah oke. banyak. Iya. Bahkan ada beberapa RT dan segalanya sudah melakukan hal-hal Pemilahan gerakan-gerakan sampah ya, Pak ya? gerakan ya maksimal lah dia bisa membuang sampah pada tempatnya, itu paling intinya. Iya, iya. Jadi akibat dari ini juga masyarakat tidak ada ya, barangkali hampir berapa daerah jalur umum yang kita dapat jalan umum di Nunukan itu jarang kita dapatkan rumah yang ada tong sampahnya. Kan timbul pertanyaan sekarang di mana sampahnya? Iya, benar. Iya kan timbul pertanyaan di mana sampahnya. Ternyata mereka tahu pergi bawa ke TPS. Oh. Jadi TPS itu wajar kalau ada sampah kami diprotesi sampai sekarang. Diprotesi itu adalah kenapa ada sampah bertumpuk di sini TPS bertumpuk di sini tumpuk sini. Bagaimana tidak? Karena jumlah yang membuang ke situ Lebih bukan besar. lagi dari masyarakat sekitar situ, mungkin masyarakat dari jauh bukan situ. Oh, iya. Itu yang terjadi. Tapi saya tetap saya sampaikan kepada masyarakat jangan takut, tetap kami dari DELA ngambil penanganan. Setiap hari kami ambil. Setiap hari. Iya. Kecuali hari libur besar. Hari libur sekarang, Keagamaan kali, Pak, ya? hari libur keagamaan dan sekarang saya tetap turunkan. Oh, tetap turunkan. Tetap saya Di turunkan. rolling berarti, Pak ya? Ya, tapi bukan semua. Ada berapa grup saya persiapkan untuk itu, Iya. dan itu saya persiapkan untuk Kristiani dan Muslim. Iya. Jadi pas kalau hari Lebaran, keagamaan, iya. Kristiani yang turun. Iya, betul, Itu yang betul. terjadi. Jadi tetap ada Regulasinya. regulasi dan Ah. juga pengambilan sampahnya secara teratur, Pak ya, tidak Betul. menumpuk gitu ya, Betul. Pak ya. Akhirnya nanti malah masyarakat lagi komplain gitu, Iya, ini iya. sampah bungkus-bungkus buras nih banyak banget. Iya, sudah pasti kalau Lebaran tuh. Iya kan Pak, Lebaran, banyak gitu. penumpukan Aduh. sampah di hari-hari besar ya. Iya, ya. betul. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Ah, kita sudah iya, ada. betul. Lanjut dengan perilaku. pemerintah tadi pertanyaannya Bu. Iya. Alhamdulillah pemerintah sih sebenarnya selama terbentuknya DKPP, terbentuknya DLH, otomatis dukungan pemerintah pada, iya kan? Karena terus terang tiap tahun itu untuk penanganan sampah saja pemerintah harus menyiapkan uang sampai 7 sampai 8 miliar. Khusus untuk Iya, pengelolaan sampah. pengelolaan ya? sampah. Siap. Itu untuk membayar gaji pegawainya saja, pekerjanya itu mau tidak 6 miliar lebih, mau mencapai 7 miliar. Itu untuk gaji pekerja. Itu penyapu, Iya. pengangkutan, pokoknya semua di sisi pengurangan juga semua dibayar gajinya mencapai sekitar ya mau 7 miliaran. Nah itu. Dari ini diberikan juga untuk pemeliharaan walaupun minim pemeliharaan kendaraan, Iya. ya itu dengan nilainya ya terus terang dengan kondisi kendaraan kita pun juga sampai sekarang masih sedikit bisa memenuhi keinginan dengan target, karena umpamanya pengambilan sampah kita harusnya jam 6 pagi sampai jam 18 itu. Iya. Kalau saya ingin maksimalkan di pagi hari semua diambil, kendaraannya tidak cukup. Iya, jadi ada rolling lagi. Ada rolling. Iya. Jadi mudah-mudahan karena tahun ini juga ya Bupati juga memberikan kami luasan, insya Allah Ada tahun ini kelonggaran ya, Pak, ya ya? tahun ini kami ada dapat kendaraan kurang lebih 4 unit. Alhamdulillah. Iya, Jadi bisa lagi lebih proses. memaksimalkan efektivitas pembuangan sampah, Iya, betul. pengangkutan Pengangkutan sampah sampah. seperti itu, Pak ya. Jadi 4 unit ini 3 dump truck, 1 uproll. Itu yang disiapkan. Yang penambahan ya. Penambahan ini. Tapi kalau kita menghitung Bu, dari zaman DKPP itu sudah 16 mobil. Ini walaupun ditambah 4 unit ini belum sampai 16. Iya. Berarti masih jaya dulu dengan jumlah 16. Iya Atau kan? mungkin itu ada kaitannya dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan. Kalau Pak, itu ya? sudah pasti. Heeh. Karena kami dalam Jastrada ada kami menghitung. Iya. Jastrada kita itu kami hitung sampai tahun 2025 pertumbuhan penduduknya Iya. dihitung, Kaitannya dengan volume sampah ya, timbulan Pak, ya? sampahnya dihitung. Nah, Iya. itu dia. Iya. Dan otomatis kalau itu bertambah terus sarana tidak Tidak mengikuti. ada mengikuti. Nah, itu yang jadi masalah. jadi Pak, ya. masalah itu yang terjadi. Nah,
Nah, kaitannya dengan masalah ini biasanya menimbulkan inovasi. Iya. Nah, kami mau tahu dong Pak, apa saja inovasi yang sudah dihasilkan oleh teman-teman dari DLH? Eh, Sebenarnya dulu kami sih banyak sih inovasi yang sering teman-teman lakukan seiring dengan otodidak di lapangan. Benturan-benturan di lapangan semua itu banyak inovasi. Tapi istilah inovasi itu mulai-mulainya ya setelah tahun 2019 ke atas. Ya 2019 ke atas, saya waktu itu barangkali bersama dengan kepala bidang saya dulu juga masih melakukan suatu inovasi dengan menyebutkan adalah silebah. Oh, ada namanya inovasi Iya, silebah. Apa silebah. ini silebah? Iya. Silebah itu adalah sistem layanan edukasi, ekologi, ekonomi berbasis sampah. Oh, oke. Ya, jadi secara singkatnya ini apa ini Pak? Ya. Kan namanya tadi panjang banget. iya panjang banget betul. Panjang. Panjang. Singkatnya ini apa ini Pak? Singkatnya ini ya kita akan bekerja di sisi penanganan dan pengurangan sampah, ya kan? Oke. Seiring itu Bu, kami sekarang meningkatkan daripada program silebah ini dengan menyebutkan optimalisasi. Jadi silebah jadinya. Kita tingkatkan dia Ada jadinya. silebah. Silebah, optimalisasi silebah. Oke. Jadi sekarang kita meningkatkan dan mengoptimalisasikan daripada silebah ini, otomatis ada 3 tadi yang sangat menguat itu. Yang itu adalah edukasi, ya kan, ekologi dan ekonomi yang berbasis sampah. Betul. Ya kan, edukasi di sisi pengurangan itulah pergerakan kita membentuk bank-bank sampah. Ban sampah membuat kayak di sekolah ada ban sampah, di Mamolo yang bikin pelampung itu Iya, ban betul, sampah betul. itu pengurangan semua itu. Ada beberapa ban sampah dibentuk, itulah edukasi yang kami lakukan dengan bentuk sosialisasi. Kalau ekologinya, apa yang kita perbuat semua di penanganan dan pengurangan kan berdampak sama ekologi, berdampak dengan alam, iya Betul, kan? betul. Bersihkah tidak lingkungan kita? Itu kan dampaknya kesehatan kita Iya, nantinya, itu ekologinya. Ekonomi, ekonomi dengan melakukan pengurangan sampah, ya kan, dengan bank-bank sampah, TPS 3R, ada perputaran uang di situ. Iya. Ya, membuat kayak Rukonita yang di KPN ada, itu menjual komposter dengan harga 25.000 per 1 karung. Iya kan? Itu di sisi ekonomi muncul. Benar-benar. Iya, di Mamolo, Pelampun dijual harga 11.000. Pokoknya, itu kan ada putaran ekonomi di Betul, sana. betul. Dari sampah. Dari sampah, semua Ini, dari sampah. jadi kalau kita punya sampah-sampah yang berlebih di rumah Pak ya, bisa dialokasikan ke bank-bank sampah Bank sampah, terdekat betul. gitu Pak ya. Bisa menjadi uang. Wah, betul. Kalau boleh ditahu nih Pak, di mana aja lokasi bank sampah yang bisa dijangkau masyarakat selain sekolah tadi itu Pak? Banyak kalau di Nunukan, di Sungai Fatimah ada TPS 3R. Oh, di Ya, Fatimah. Fatimah 1. Di Ban Sampah Induk juga daerah Sungai Fatimah, Ban Sampah Induknya. Ban Sampah Unit di Karya Bersama di Mamolo. Ban Sampah Unit Borneo Bersinar di Mensapa. Ya, di Mensapa, TPS 3R juga di Mensapa ada. Ban sampah banyak sekali. Ban sampah Borneo Clean, ada di sekolah, SMA, SMK, hampir semua kami sudah bentuk ban gitu. sampahnya. Jadi nanti masyarakat yang punya sampah yang bisa didaur ulang bisa datang ke sana ya Pak ya, Iya, misalnya iya, botol-botol bekas Betul. atau kardus-kardus Betul, atau betul. apa ya kertas-kertas gitu Iya, Pak iya, ya, iya. bisa langsung dibawa Iya, ke sana dan betul. diolah. Iya, betul. Di keban sampah unik atau keban sampah induk itu bisa. Oke, oke. Dan perlu barangkali saya tambahkan, Nunukan juga membina kayak pengepul namanya. Oh. Pengepul atau pemulung yang biasa. Kita bina juga. Oh, gitu Itu ya? kan melakukan pengurangan. Betul. Dia ngambil besi, kardus, ngambil itu kan melakukan pengurangan. Jadi kami melakukan pembinaan juga terhadap pengepul. Karena kita masuk kategori pengepul yang melakukan pengurangan. Itu masuk di semua pelaporannya di Jastradanya kita. Oh gitu, jadi yang ada kayak yang di jalan apa yang belakangnya Hotel Sultan tuh Pak ya? Iya, Ada ya? betul itu Gitu di ya? Hotel Sultan. Ada namanya, ada nomor kontak personnya sama kami semua itu. Yang di itu masuk di pembinaan DLH. masuk pembinaan DLH. Iya. Itu. Ini baru tahu ini Pak. Pemantauan, bina dan melakukan pemantauan. Bu. Iya. Saya kira mereka berusaha aja sendiri mandiri, ternyata ada kerjasama dengan DLH. Iya, karena biar bagaimana Bu, kami harus melihat karena dengan melakukan kegiatan usaha tersebut jangan terkait dengan sampah, limbah.
secara yang tidak langsung kebuangan membantu ya. membantu ya mengelolanya. Jadi kita butuh data mereka. Baik. Nah Pak, tadi sudah dijabarkan secara panjang lebar bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan. Nah harapannya Pak Irfan sendiri seperti apa sih pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan ini di tahun-tahun yang akan mendatang Pak Irfan? Ada dua barangkali saya ingin sampaikan. Satu, mari kita mengelola sampah dari sumber. Biarpun bagaimana kuatnya kekuatan DLH dalam penanganan, kalau kita tidak melakukan pengurangan sampah dari sumber, jadi ini terus sampahnya akan bertambah terus. Maksud saya di sini, ya, gantinya Pak ya. Gantinya. Maksud saya gini, kalau masyarakat atau rumah tangga bisa mengelola sampahnya dari sumber dari dapurnya, lakukanlah pemilahan, jangan semua dibawa ke tempat sampah. Kalau dia itu masuk langsung jadi satu komplek begitu Pak ya. Iya, pisahkan namanya organik dengan yang tidak bisa dikelola umpamanya. Organik bisa jadi komposter di rumah, cukup ember-ember, cukup lubang tanah, ditaruh di situ, dikubur, tidak bau. Jadi komposter bisa dipakai menanam, subur tanaman. Itu secara tidak langsung setiap hari barangkali membuang sampah satu kompe, anggaplah itu 5 kilo, 5 kilo. Tapi karena ada sampah organiknya di dalam, dikurangilah jadi 3 kilo saja dibuang. Sisa 2, itu sangat membantu kita dari sisi penanganan. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah, kita kan ada Pergub pengurangan sampah terhadap pembatasan sampah plastik ya. Nah, itu mohonlah menggunakan kemasan pakai ulang. Daur ulang. Nah, pakai ulang. Ini hari lupa sih karena buru-buru tadi ya. Lupa bawa tumbler saya. Tumbler saya setiap hari bawa tumbler. Setiap hari saya bawa tumbler. Kalau belanja beli terus lah ya. Bayangkan botol kemasan ya, berapa Pak ya? Bayangkan itu kalau pengurangannya anak sekolah saja, saya kan turun jadi sekolah-sekolah. Satu sekolah SD saja itu muridnya sampai 500-700 siswa umpamanya. Kalau setiap harinya pakai botol sekali pakai, satu kali pakai, jadi 500 botol setiap hari. Luar biasa ya. 500. Tapi kalau gunakan tumbler, kita sudah melakukan pengurangan, anggaplah 500-200 orang aja, berarti 200 botol kita melakukan pengurangan. Iya. Tinggal pihak sekolah menyediakan di galon-galon ya. Kalau orang dari rumah bawa sendiri nggak masalah, kan dapat tumbler bawa sendiri, kan daripada belanja. Sisi juga hemat juga mereka kan daripada belanja. Itu yang terjadi. Selanjutnya juga saya harapkan kita sementara ini, saya juga lagi menjejaki dan saya membuat grup untuk toko-toko yang ada di Nunukan. Pertokoan. Kita kan retail modern adalah Mr. Daya sudah mulai pelan. Kita itu membatasi kompe-kompe juga. Jadi kalau bisa bawa sendiri ya Pak kalau datang belanja, kalau cuma satu biji kayak model gini, model HP saja belinya, tak usahlah minta kompe, tak usahlah aku pegang sendiri. Itu. Jadi ini semua toko kami sudah data. Kami ada satu grup. Kami mau tahu berapa sih sebenarnya sampah dihasilkan satu harinya, satu bulannya kita data. Kita data nanti, iya kan? Jadi mohonlah masyarakat Nunukan nanti, yaitu kurangilah kalau bisa pakai ulang. Dan kalau memang nanti haruskah berbayar, kasih berbayar untuk dampaknya. Kan biasa kan di kota besar, Pak bawa tas, enggak ada tambah Pak 500, tambah 500 belanja. Bisa. Itu yang kita perlakukan. Yaitu saya harapan saya barangkali ke depan, mudah-mudahan masyarakat kita tambah hari tambah bisa mengerti artinya sebuah lingkungan yang bersih, hidup yang bersih. Karena kalau kami dari DLH ada 3 unsur yang sangat memang harus kita jaga, yaitu udara, darat, dan air. Itu yang perlu. Dan semua itu limbah yang mempengaruhi akan kualitas daripada udara kita, kualitas daripada air kita, kualitas dari darat kita. Itu yang terjadi. Iya, Pak Irfan, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan membawa manfaat ya, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga adanya perubahan perilaku masyarakat yang tadinya mungkin masih belum sadar tentang pentingnya pengelolaan sampah menuju ke sudah sadar dan menggunakan bahan-bahan daur ulang atau menggunakan tas-tas yang bisa dipakai seperti itu ya. Intinya adalah perubahan perilaku dari masyarakat Kabupaten Nunukan sehingga Kabupaten Nunukan kedepannya memiliki manajemen sampah yang lebih baik dan juga sampah yang tidak semakin bertambah volumenya seperti itu. Baik. Tambah lagi tapi lupa saya satu ini. Ada yang sangat penting sekali nih. Saya butuh dukungan kepada masyarakat ya. Terima kasih acara ini juga.
Satu, insya Allah kalau tidak ada halangan, perda retribusi kita ada baru, ya kan? Pembaruan kemarin ada mungkin perubahan di sisi pengelolaan retribusi sampah. Karena sekarang kemarin kita kan tidak maksimal pengelolaan retribusi sampah kita ini, salah akan kerjasama dengan pihak PDAM. PDAM jadi retribusi sampah nantinya akan satu kali berbayar PDAM, berbayar juga sampah di situ. Jadi ya mohon dukungannya masyarakat dengan perubahan regulasinya nanti. Kan biasa dipungut-pungut per rumah-rumah. Nanti sekarang akan mengarah ke retribusinya mengikuti PDAM. Sekali bayar PDAM ikut bayar sampah. Oh gitu. Jadi ada di situ Pak ya. Ya, itu yang kita. Ya, ada porsinya nanti untuk rumah tangga ini bisnis segini dia akan kelihatan. Oke, nah ini informasi yang menarik ya pemirsa ya, bahwa kedepannya akan ada penambahan retribusi sampah ketika kita membayar PDAM. Jadilah warga yang taat dengan peraturan, karena kita hidup berdampingan dengan alam. Maka mari kita menjaga alam kita dengan tidak menambah sampah. Iya, untuk anak cucu kita. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, Saya sama-sama, Bu. mengucapkan sampai jumpa dan selamat berakhir.